Apakah teman-teman tahu rekam medis? Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, rekam medis konvensional yang biasanya berupa kertas, kini sudah tersedia rekam medis elektronik yang menghadirkan beragam fitur dan kemudahan. Pada dasarnya, rekam medis elektronik adalah penggunaan perangkat teknologi informasi untuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, serta pengaksesan data yang tersimpan pada rekam medis pasien di rumah sakit dalam satu sistem manajemen basis data yang menghimpun berbagai sumber data medis. Bahkan, beberapa rumah sakit modern telah menggabungkan rekam medis elektronik dengan aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS, yang merupakan aplikasi induk yang tidak hanya berisi rekam medis elektronik, tetapi sudah ditambah dengan fitur-fitur seperti administrasi, billing, dokumentasi, keperawatan, pelaporan, dan dashboard scorecard. Pada tanggal 31 Agustus 2022, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk menggunakan rekam medis elektronik sebagai dokumen dalam pemberian pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi juga menjadi aspek penting dalam implementasi rekam medis elektronik atau RME. Secara garis besar, ada 3 hal baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, yaitu sistem elektronik rekam medis elektronik, kegiatan penyelenggaraan rekam medis elektronik, keamanan dan perlindungan data rekam medis elektronik. Kegiatan penyelenggaraan rekam medis elektronik meliputi registrasi pasien, pendistribusian data rekam medis elektronik, pengisian informasi klinis, pengolahan informasi rekam medis elektronik, penginputan data untuk klaim pembiayaan, penyimpanan rekam medis elektronik, penjaminan mutu rekam medis elektronik, serta transfer isi rekam medis elektronik. Transfer isi rekam medis elektronik merupakan kegiatan pengiriman rekam medis dalam rangka rujukan pelayanan kesehatan perorangan ke fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan. Penyimpanan rekam medis elektronik harus menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data rekam medis elektronik. Fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki cadangan data atau backup system. Penyimpanan data rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan paling singkat 25 tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien. Setelah jangka waktu tersebut, data rekam medis elektronik dapat dimusnahkan, kecuali data yang masih dipergunakan atau dimanfaatkan. Permenkes nomor 24 tahun 2022 ini membebankan kewajiban kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk tempat praktik mandiri yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis, untuk menyelenggarakan rekam medis elektronik sesuai dengan peraturan tersebut, paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Menkes melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dapat mengenakan sanksi administratif atau teguran tertulis, rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran. Berikut merupakan beberapa manfaat menggunakan rekam medis elektronik. Efisiensi dan tidak menghabiskan banyak tempat, praktis bagi pasien dan klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan, mempercepat pelayanan, semua tulisan jelas terbaca, pencarian data lebih mudah dilakukan, tidak ada kesalahan letak dokumen, serta keamanan dokumen rekam medis. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 merupakan payung hukum. Peraturan ini masih bersifat makro yang harus diterjemahkan lagi dalam peraturan yang bersifat mikro. Misalnya, Standar Operasional Prosedur atau SOP dan Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penafsiran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 maupun mendeskripsikan secara komprehensif. Saya Ariska Nadiati, mahasiswa program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sabtabakti, siap mengikuti lomba kegiatan Aptir Miki tentang video edukasi rekam medis elektronik.